Tamak. Tamak itu lawanan qanaah, lawanan qanaah. Apa qanaah? Qanaah itu merasa cukup yang ada. Ini orang nggak cukup-cukupnya, ya, nggak cukup-cukupnya. Punya kontrakan atau pen 2, 2 pen 3, 3 pen 4. Punya warung atau pen 2, 2 3 4. Punya rumah atau pengen 2, pengen 3. Punya mobil atau pengen 2. Nggak cukup 2, ambil lagi atau nggak cukup 3, cari lagi yang 4. Nggak cukup-cukup. Kita dengar tadi tentang pembacaan sekelumit dari kitab Nasaihud Diniyah. Bicara beliau Al-Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang qaswatul qulub wal ghaflatuh, tentang kerasnya hati dan lalainya hati. Jadi disuruh kita waspada supaya jangan hati kita keras. Nah, kerasnya hati lebih dahsyat daripada ghaflah, daripada lalai. Dua-duanya bahaya. Keras hati maksudnya apa sih? Maksudnya kalau dengar nasihat nggak berpengaruh. Dengar nasihat nggak berpengaruh. Hatinya kalau diingetin mati biasa aja. Nggak sama sekali ada getaran-getaran. Yang diingatin tentang janji Allah, tentang ancaman Allah, tentang hal ehwal akhirat, nggak ada bergerak sama sekali hatinya. Biasa aja. Nggak ada nangis apalagi. Nangisnya kapan? Nangisnya ketika nonton sinetron bawang putih bawang merah, nangis dah tuh. Nah, tapi kalau diperdengarkan tentang kematian, tentang janji dan ancaman Allah dalam Al-Quran atau hadis, nggak ada sama sekali pengaruhnya, nggak bergerak sama sekali. Itu namanya hatinya keras. Hatinya keras kalau begitu. Kita disuruh waspada supaya jangan hati kita keras, karena hati yang keras itu yang paling jauh dari Allah Ta'ala. Kata Rasul dalam hadis, ab'adul asya minallah, sesuatu yang paling jauh dari Allah. Jadi kalau kita ini yang paling jauh dari kita apa sih? Planet-planet di sana, di galaksi-galaksi yang gak kita bisa sentuh. Katanya menurut info dari ilmuwan kan galaksi banyak. Kita galaksi Bima Sakti, ada galaksi lain, galaksi berapa banyak galaksi di alam di alam semesta ini yang diketahui oleh para ilmuwan di luar angkasa sana. Yang jauh sana dari segi jarak yaitu. Tapi rupanya Allah Ta'ala tegesin bahwa sesuatu yang paling jauh dari Allah Ta'ala hati yang keras. Hati yang keras sesuatu yang paling jauh. Walaupun mungkin dia lagi sujud, subhanallah, padahal orang lagi sujud, akrab, paling dekat sama Allah Ta'ala. Hamba yang paling dekat sama Allah Ta'ala ketika sajid, lagi sujud. Tapi kalau hatinya keras, sujudnya nggak membuat dia dekat sama Allah. Sujudnya nggak berpengaruh buat dia, karena hatinya keras. Paling jauh sama Allah Ta'ala, ab'adul asya minallah al-qalbul qasi, sesuatu yang paling jauh dari Allah Ta'ala hati yang keras. Nah, hati yang keras model bagaimana? Hati yang keras yang tadi itu, yang kalau diingetin mati nggak berpengaruh, baca Quran nggak berpengaruh. Di Quran ada wa'ad, ada janji Allah, ada ancaman Allah. Ancaman bagi orang yang ingkar kepada kekuasaan Allah, ancaman bagi ini, ancaman bagi itu, janji ini nggak berpengaruh. Seakan-akan Allah Ta'ala nggak ngomong apa-apa. Diingetin tentang akhirat, tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang nanti kita bakalan terima masahif, terima lembaran amal dari kanan, ada yang dari kiri, dari belakang. Nggak sama sekali disinggung-singgung begitu. Nggak ada pikiran-pikiran aneh yang bagian mana kira-kira nih. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada rasa takut. Itu namanya hati yang keras. Kata Rasul dalam hadis tadi dikutip oleh Imam Haddad, minasyaqa arba'un, termasuk syaqa. Kalau kita waktu di perut ibunda kita itu, setelah 4 bulan, setelah 4 bulan, setelah 4 bulan, setelah 4 bulan, ya 120 hari, yursal ilaihil malak. Kata Rasul, diutus setelah 220 hari kita di dalam perut, diutus malaikat kepada kita. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan tuh malaikat, fayanfukhu fir ruh, kemudian malaikat meniupkan ruh dulu kepada janin itu.
ketika kita berumur 120 hari di perut ibunda kita. Lalu setelah itu yu'mar ilai bi arba'i kalimat, disuruh 4 perkara malaikat. Bikat bi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun au sa'idun. Yang ditulis yang pertama amalnya apaan nih? Apa namanya? Ajalnya kapan? Kemudian apa tadi? Bikat bi ada rizkinya apa aja. Kemudian syaqiyun, dan saya terakhir, ini orang syaqi atau sa'id. Syaqi artinya bakalan penghuni neraka, sa'id artinya bakalan jadi penghuni surga. Di perut ibunda kita jadi tulis sama Allah. Nah, tanda kalau orang itu jadi syaqi apa itu? Yang pertama ada Rasul 4 bilang. Yang pertama qaswatul qalb, artinya keras. Yang kedua jumudul ain, matanya kering, nggak pernah nangis. Ya nangisnya tadi tuh nonton sinetron, bawang putih bawang merah, apalagi yang model-model begitu baru nangis. Tapi kalau dengar nasihat, dengar Quran, apa yang menyentuh hati seorang mukmin mestinya, tapi dia nggak bisa nangis karena hatinya keras. Kalau hiris yang keempat, yang ketiga tamak. Tamak itu lawanan qanaah, lawanan qanaah. Apa qanaah? Qanaah itu merasa cukup yang ada. Ini orang nggak cukup-cukupnya, ya, nggak cukup-cukupnya. Punya kontrakan atau pengen 2 pengen 3 pengen 4. Punya warung atau pengen 2 3 4. Punya rumah atau pengen 2 pengen 3. Punya mobil atau pengen 2, nggak cukup 2, ambil lagi atau nggak cukup 3, cari lagi yang 4, nggak cukup. Maka orang yang haus dunia itu karena tamaknya seperti orang yang minum air lautan, nggak bakalan pernah hilang dahaganya. Terus kapan berhentinya? Kalau tanah kuburan udah masuk ke mulutnya. Apa artinya? Udah mati udah berhenti. Tapi kalau belum mati, dia akan terus mencari sampai nggak puas, sampai nggak ada puasnya. Dan yang tamak seperti itu tercela. Tapi tamak ada yang terpuji, tamak terhadap ilmu. Orang tamak terhadap ilmu terpuji, nggak puas sama ilmu, nggak puas. Oh, udah tua, udah alisnya udah putih, masih baca kitab, masih belajar, bagus itu, nggak merasa puas. Udah anaknya 20, walhamdulillah. Aneh, kalau nyontoin anaknya 2 masih mending. Anaknya 20, masih hadir majelis ilmu, masih baca kitab, masih baca buku. Itu bagus, tamak terhadap ilmu. Tapi terhamak terhadap dunia, ini termasuk syaqqa. Alamat ini orang waktu di perut ibundanya ditulis malaikat termasuk minal asqiya, termasuk orang yang syaqi. Nauzubillahi min dzalik. Jadi mestinya bagaimana? Mestinya udah puas sama yang ada. Ya. Orang masih bagus kalau dia tamak tapi dihasilkan dari yang halal. Ya, masih bagus walaupun tercela dalam ilmu tasawuf. Tapi masih bagus kalau ngambilnya dari yang halal. Punya motor 2 nggak cukup, pengen 3, tapi didapetin duitnya dari yang halal, masih mending lah. Tapi biasanya keseringannya orang kalau punya tamak, awalnya dijaga diri dari yang halal karena kerakusannya ini, lama-lama dibakalan dapatkan dari yang haram karena ketamakan dan kerakusannya dia itu. Nggak cukup dari yang halal, ada proyek, ada sabetan ini, ada tender, apa kayak namanya yang disebut-sebut orang sekarang, maka dibermain di situ hanya untuk memperbanyak hartanya karena ketamakannya. Diambillah dari barang yang haram, dari jalan yang haram. Keseringan orang yang mempunyai tamak, dia akan menerjak yang haram. Keseringannya begitu. Walaupun di awal-awal dijaga diri, nggak akan ngambil yang haram, dijaga dirinya, bisa dia banyakkan hartanya dengan dari yang halal, tapi ketika ketamakannya nggak berhenti, maka dia suatu saat akan terjak yang haram.
dia ngambil hak orang, dia ngambil dizalimi orang lain dan seterusnya. Yang keempat, tulul amal. Tulul amal, angan-angannya panjang. Apa sih angan-angan panjang? Kepengenannya banyak. Nah, bahasa gampangnya gitu. Kepengenannya banyak. Itu angan. Terpengen begini ntar kalau di tahun 2027 aneh pengen begini. Dunia yang sifatnya dunia. Ya, ahlan fadl Ustaz Khalid. Ini kursi nanti udah disiapin tuh. Di tahun 2027 aneh pengen begini. Orang kenapa tulul amal itu tercela? Karena dia lupa mati. Orang yang kepengenannya banyak dikira dia bakalan hidup terus sehingga kepengenannya banyak. Lain kalau seandainya kepengenannya yang baik-baik, yang terkait Anda pengen pergi haji tahun depan, nih bagus ya, mudah-mudahan panjang umur tahun pergi haji tahun depan. Tapi kalau kepengenannya terkait hanya dengan materi semata, dia punya rumah berapa di Jakarta nih, ada 3 tahun 2025, 2027 Anda punya rencana rumah Anda jadi 5. Usahain, targetnya dikejar. Dan ini banyak terjadi pada pebisnis. Banyak sekali. Dan bahkan kita ditanya lagi sama orang-orang di orang sekarang kalau datang pergantian tahun baru. Ya, kalau ada pergantian tahun baru, rencana apa tahun ini? Tahun 2025 sekarang, nanti 2026. Datang 2026, punya rencana apa tahun ini? Rencana yang tadinya eselon berapa namanya? Eselon 2 jadi 1 menjadi 3. Saya nggak paham itu tuh. 1. Oh, karena tahun 2026 mesti jadi di eselon 1. Waduh. Ana pengen begini. Materi aja semata. Kalau yang terkait dengan kebaikan sih nggak jadi masalah, bahkan terpuji. Punya rencana pengen pergi haji, pengen sedekah ini, pengen bangun masjid, pengen ini, bagus. Itu tulul amal dicela. Kenapa? Karena membuat orang lupa mati. Dia pikir dia bakalan hidup selamanya. Berapa banyak orang di kehidupan kita ini direncanain hidupnya. Tahu umur 25 nikah. Dia masih muda nih, masih umur 20 misalnya. Umur 25 nikah, sebelum nikah nih kerja dulu 5 tahun ngumpulin duit kerja, 25 nikah. 26, 27 punya anak. Nanti anak-anaknya kalau udah udah gede, sekolah di sini, SD-nya, SMP-nya di situ, SMA-nya di situ, kuliahnya di sana. Disiapin untuk masa depan yang dia rencanakan itu uang untuk anaknya. Berapa banyak yang menyiapkan itu, berapa banyak yang mempunyai persiapan itu dan dia kerjakan persiapan itu, disiapkan dengan matang, nggak nyampe ke situ. Umurnya 30 tahun udah meninggal. Baru 5 tahun berumah tangga. Kalau punya anak langsung beranaknya berumur 4 tahun 5 tahun. Jangankan SD, jangankan kuliah, TK-nya aja belum selesai. Bapaknya udah meninggal, tapi rencananya udah mateng banget ke sana. Dan menimpa banyak hal ini kepada orang-orang di akhir zaman khususnya. Dari itulah kita disuruh belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf hukumnya wajib fardu ain, bukan sunnah, bukan fardu kifayah, fardu ain. Bagaimana ilmu fikih fardu ain, ilmu tauhid juga fardu ain, fikih tasawuf pun begitu fardu ain. Jadi itu sebab-sebab yang mendatangkan syaqqa, kesengsaraan di akhirat. 4 hal itu kata Nabi. Lalu yang berikutnya beliau bicara tentang ghaflah, kelalaian hati, dan mendekati hati yang keras, hati yang lalai, tapi lebih lunak, lebih mending madaratnya daripada hati yang keras.
Disuruh kita bahkan oleh Allah Ta'ala jangan dengerin orang yang hatinya lalai, apalagi yang hatinya keras. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu. Wala tuti', kata Allah, jangan taati man aghfalna qalbahu, orang yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina wattaba'a hawa, ngikuti hawa nafsunya. Karena ide kalau muncul dari orang-orang yang lalai hatinya, walaupun zahirnya bagus, tapi hakikatnya nggak bagus. Di dunia kita banyak banget contohnya, udah. Banyak banget contohnya. Program-program yang kelihatannya maslahat untuk orang banyak, ketika diterapkannya pada ujungnya madaratnya ternyata besar. Baik itu dalam skala nasional ataupun dalam skala keluarga. Dari itulah kita disuruh banyak musyawarah. Dan orang yang kita ajak musyawarah mesti orang yang akil. Kata Rasul dalam hadis, manadima manistasyar, nggak bakalan nyesel orang yang mengajak orang yang bermusyawarah nggak nyesel. Ajak musyawarah orang yang akil, yang akalnya sempurna. Akal yang sempurna ya orang yang ngerti agama. Dulu orang dulu kalau cerita orang salafnya, dengar orang salaf mau namain anaknya aja datang ke gurunya. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu bapaknya itu Muhammad Al-Habsyi itu datang ke gurunya, siapa namanya Imam, saya lupa, katanya namain anak ente Abdul Qadir, bukan Abdurrahman, Al-Imam Abdurrahman Ali bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, Abdurrahman As-Segaf, ayahnya Imam Abdul Qadir As-Segaf, itu fotonya yang sana. Beliau ini, ayahnya Abdurrahman ini datang ke gurunya, sampai gurunya Imam Ali Al-Habsyi, mengarang kitab Simtud Durar. Guru minta nama, lahir anak, alhamdulillah, namain Abdul Qadir. Abdul Qadir namain, meninggal anaknya. Anak kecil, masih kecil meninggal. Gak lama kemudian, beberapa tahun kemudian datang lagi anak. Datang lagi ke gurunya, Habib Ali Al-Habsyi. Habib, alhamdulillah punya anak lagi sekarang. Minta nama, laki, namain Abdul Qadir. Yang mana Abdul Qadir meninggal. Nggak nama yang lain. Nggak namain Abdul Qadir. Dinamain Abdul Qadir. Kata beliau, Imam Ali Al-Habsyi, Anda punya firasat dari keturunan ente ada seorang ulama yang mendunia. Ilmunya mendunia bakalan. Ternyata dinamakan Abdul Qadir, maka jadilah beliau Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Udah difirasatin sama ulamanya, sama gurunya, ayahnya Imam Ali Al-Habsyi, bahwasanya Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf jadi Khalifatus Salaf. Dari beliau habis baru lahir. Artinya orang-orang dulu memberikan musyawarah bahkan kepada guru dalam memberikan nama. Dan orang dulu bahkan diceritakan oleh saya punya guru, mau pindah rumah aja musyawarah sama gurunya. Nah, musyawarah mau pindah sama guru ke sana, guru kira-kira cocok nggak, bagus nggak? Dia bilang bagus. Dia bilang enggak, jangan. Musyawarah, karena nggak ada yang rugi orang mau bermusyawarah. Kemudian di dua hal di sini disebutkan oleh beliau tanda-tanda orang yang hatinya lalai. Yang pertama, kalau baca Quran nggak ada tadabburnya. Itu nggak ada baca Quran aja, baca yang penting dikejar banyak, dapat juz khatam, 2 khatam, 3 khatam, tapi nggak ada tadabburnya sama sekali. Itu termasuk hatinya ghaflah. Yang kedua, yang termasuk artinya ghaflah, yaitu nggak banyak-banyak mati, nggak banyak-banyak ingat urusan akhirat. Yang diurusin dunia aja, dunia dari pagi sampai malam dunia, pagi malam dunia. Ya, kemudian yang ketiga yang termasuk tanda ghaflah, yaitu nggak banyak-banyak duduk sama ulama yang mudzakirin bi ayyamillah, yang selalu ngingetin tentang nikmat-nikmat Allah, tentang janji dan ancaman Allah. Yang kita bisa kenal ini ulama dari perbuatannya, dari ucapannya. Ada ulama benar, dari ucapannya, dari perbuatannya kita tahu ini ulama.
Kata ulama kita dalam makalahnya disebutkan, man lam yanfa'ka lahdhuhu lam yanfa'ka lafdhuhu. Siapa orang yang gerak-geriknya nggak bisa ente ambil manfaatnya, gerak-geriknya ente nggak bisa ngambil manfaatnya, maka ucapannya nggak bisa ente ambil manfaatnya. Ya, kalau gerak-geriknya, perbuatannya, hal ihwalnya nggak bisa ngambil kita manfaat, nggak bisa ngasih manfaat sama kita, jangan harapin ucapan yang bisa ngambil manfaat. Karena orang yang pertama kali dilihat adalah hal ihwalnya. Dari kecil, bahkan dari anak kecil kalau ngelihat, kalau mempelajari sesuatu dari apa? Dari gerakan sebelum ucapan. Dari kecil tuh anak manusia begitu. Dari tabiat waktu kecil yang diambil pelajaran dari orang lain dari gerakan dulu sebelum ucapan. Begitupun ketika orang udah besar dan dewasa, yang paling membekas adalah gerak-gerik hal ihwal amalan sebelum ucapan. Dan itulah ulama-ulama salaf kita dalam hal ini sangat-sangat mumpuni, sehingga biografi mereka begitu menakjubkan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebutkan di dalam satu majelis tazkirnya, majelis nasihat, itu di setiap, bukan di seminggu sekali, sebulan sekali, di setiap majelis tazkir beliau, majelis nasihat beliau, itu yang meninggal nggak kurang dari 7 orang. Bukan pingsan, bukan, meninggal karena takut sama Allah Ta'ala di majelisnya. Dan yang hadir ribuan orang, Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan siapa orang yang nggak ngingat Allah Ta'ala ketika melihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga mengarang kitab Simtud Durar di Sewun itu. Beliau itu orang ketika beliau berdiri, dalam biografi disebutkan berdirinya beliau di mimbar itu udah membuat orang pada nangis. Berdirinya, belum ngomong, belum ceramah, belum. Berdiri aja di depan mimbar, orang ngelihatnya udah pada nangis. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Dan kita sesalkan di akhir zaman ada juga dai yang berdiri di atas mimbar, orang berketawa. Belum ngomong-ngomong udah ketawa ngelihatnya dia. Kebalikannya. Nah, mestinya seperti yang pertama tadi, dilihat orang memberikan pengaruh di dalam jiwa yang melihatnya. Itu ulama-ulama yang perlu kita dapetin untuk kita jadiin kawan hidup, teman hidup, rujukan hidup, mujalasah dengan mereka. Kalau mereka dikit banget, kata beliau di sini, orang-orang itu dikit, apalagi di akhir zaman dikit, tapi mereka ada. Kalau kita cari betul, mereka ada. Kalau nggak dapat orang-orang yang seperti itu, ada gantinya. Apa gantinya? Baca kitab-kitab para ulama salaf. Ada kitab Nasaidiniyah, ada kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Tanbihul Mughtarin, ada kitab Minhajul Abidin, macam-macam. Karena membaca kitab mereka sama aja duduk dengan mereka. Gitu. Jadi kalau kita mau, Anda pengen banget duduk dengan Imam Ghazali, baca kitab Imam Ghazali. Begitu. Allahu a'lam.